Sebuah panduan definitif untuk pekerjaan bayangan dari Jung, cara mengenal dan mengintegrasikan sisi gelap Anda. Bagian kedua. Apakah yang terjadi saat kita menekan bayangan? Apa yang terjadi pada semua bagian dari diri kita yang kita sapu keluar dari pandangan kita? Kualitas apapun yang kita tolak dalam diri kita, kita lihat kepada orang lain. Dalam psikologi, ini disebut proyeksi. Kita memproyeksikan kepada orang lain apapun yang kita kubur di dalam diri kita. Misalnya kita merasa kesal ketika seseorang bersikap kasar kepada kita. Itu adalah suatu taruhan yang baik bahwa kita belum memiliki kekerasan. Ini tidak berarti bahwa orang itu tidak bersikap kasar kepada kita. Namun jika kekerasan tidak ada dalam bayangan diri kita, kekasaran orang lain tidak akan terlalu mengganggu kita. Proses ini tidak terjadi secara sadar. Kita tidak menyadari bayangan kita. Ego menggunakan mekanisme ini untuk mempertahankan dirinya sendiri, untuk mempertahankan bagaimana itu memandang dirinya sendiri. Identitas palsu kita sebagai baik membuat kita tidak terhubung dengan bayangan kita. Proyeksi psikologis ini mendistorsi realita, menciptakan batas yang tebal antara bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan bagaimana kita berperilaku dalam kenyataan. Berikut kita bicara 5 manfaat pekerjaan bayangan dari Jung. Bayangan bukanlah sebuah topik yang populer. Siapa yang suka memiliki kekurangan, kelemahan, keegoisan, keburukan, kebencian, dan sebagainya. Berfokus pada kekuatan kita lebih menyenangkan dan meneguhkan hidup. Menjelajahi sisi-sisi dari bayangan kita, bagaimanapun memberi kita peluang yang luar biasa untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Mari kita lihat 5 manfaat yang dihasilkan dari pekerjaan bayangan menurut Jung. 1. Peningkatan hubungan. Saat kita mengintegrasikan sisi bayangan kita dan berdamai dengan bagian gelap kita, kita melihat diri kita lebih jelas. Kita menjadi lebih membumi, manusiawi, dan utuh. Ketika kita dapat menerima bagian gelap kita sendiri, kita lebih mudah untuk menerima bayangan pada orang lain. Akibatnya, perilaku orang lain tidak akan memicu kita dengan mudah. Kita juga akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain. Kita mungkin melihat peningkatan dalam hubungan kita dengan pasangan, anggota keluarga, teman, atau rekan bisnis kita. Manfaat kedua adalah persepsi yang lebih luas. Dalam melihat orang lain dan diri kita apa adanya, kita akan memiliki lensa yang lebih bersih untuk melihat dunia. Ketika kita mengintegrasikan diri dari bayangan kita, kita mendekati diri sejati kita, yang memberi kita penilaian yang lebih realistis tentang siapa kita. Kita tidak akan menganggap diri kita terlalu besar, mengembang, atau terlalu kecil, mengempis. Kita tidak sadar diri. Kita dapat menilai lingkungan kita dengan lebih akurat. Kita akan melihat orang lain dan mengevaluasi setiap situasi dengan kejelasan, kasih sayang, dan pengertian yang lebih besar. Manfaat ketiga adalah peningkatan energi dan kesehatan fisik. Menyeret sebuah tas barang yang tak terlihat di belakang kita, menguras tenaga.
Ini adalah pekerjaan yang melelahkan untuk terus menekan semua bagian dari diri kita yang tidak ingin kita hadapi di masa dewasa kita. Kelelahan dan kelesuan dapat mengganggu kehidupan yang tidak teruji. Penindasan mental juga dapat menyebabkan rasa sakit fisik dan penyakit. Dr. John Sarno telah menyembuhkan ribuan pasien sakit punggung kronis dengan membantu mereka mengakui kemarahan yang ditekan di alam bawah sadar mereka. Dengan pekerjaan bayangan menurut Jung, kita membebaskan sumber energi luar biasa yang secara tidak sadar kita investasikan untuk melindungi diri kita sendiri. Ini dapat meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosi kita. Pekerjaan bayangan dapat memberi kita kekuatan batin dan rasa keseimbangan yang lebih besar, yang membuat kita lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup. Manfaat keempat, integrasi dan kedewasaan psikologis. Selama kita menyangkal bayangan-bayangan kita dan menekan bagian-bagian tertentu dari diri kita sendiri, rasa keutuhan dan persatuan diri akan sulit dipahami. Bagaimana kita bisa merasakan keutuhan dan keseimbangan dengan pikiran yang terbagi? Mengintegrasikan bayangan membawa kita selangkah demi lebih dekat untuk mewujudkan rasa keutuhan. Ini adalah langkah penting untuk mencapai kedewasaan yang matang. Manfaat kelima, kreativitas yang lebih besar. Salah satu manfaat terbesar dari karya bayangan dari Jung adalah membuka lebih banyak potensi kreatif kita. Kreativitas seperti yang ditemukan psikolog Abraham Maslow dan Carl Rogers adalah kejadian spontan pada individu yang sehat secara mental, artinya terintegrasi. Mari kita lihat 5 kiat ketika kita terlibat dalam pekerjaan bayangan dari Jung. 1. Pusatkan diri. Ini mungkin hal yang paling penting untuk dilakukan sebelum kita terlibat dalam pekerjaan bayangan. Namun, hampir tidak pernah disebutkan dalam literatur tentang bekerja dengan bayangan. Jika kita mencoba untuk mengenal bayangan diri kita, ketika kita tidak terpusat di dalam diri kita, kita tidak akan mendapatkan hasil konstruktif. Bayangan mewakili sekelompok dari berbagai bagian yang tersembunyi di dalam jiwa kita. Hanya dari pusat kita dapat mengenal bagian-bagian dari bayangan itu. Jika salah satu bagian itu dicampur dengan kita, itu akan membajak prosesnya. Kita akan menghakimi, kritis, atau bingung. Ini akan menghambat kemampuan kita untuk mengintegrasikan bayangan kita. Sebelum kita mulai bekerja dengan bayangan kita harus menjadikan diri kita sebagai satu ruang yang tenang, jelas dan netral. Artinya, kita ingin berada di pusat kita. Kiat kedua, kembangkan belas kasih diri. Sebelum kita mengenal bayangan kita akan sangat membantu untuk menumbuhkan rasa keramahan tanpa syarat dengan diri kita sendiri. Dalam Buddhisme ini disebut Maitreya. Tanpa keramahan dan belas kasih diri, sulit bagi kita untuk melihat hal-hal dari diri kita yang lebih gelap. Jika kita bekerja pada diri kita sendiri, ketika kita membuat kesalahan, hal itu sulit bagi kita untuk menghadapi bayangan kita. Jika kita terbiasa merasa malu atau bersalah, kita perlu mengubah emosi kita dengan keramahan, penerimaan diri, dan kasih sayang dari diri kita sendiri. Mulailah dengan menerima kemanusiaan kita sendiri. Ingatlah bahwa kita semua memiliki bayangan. Semua orang berada dalam sub bersama,
seperti yang biasa dikatakan Jung. Kita merasa terbantu untuk terhubung dengan hati kita sendiri. Tempatkan perhatian kita pada hati kita. Tarik napas mendalam dan akui hati kita. Hembuskan napas dan katakan dalam hati, terima kasih. Ini adalah praktik Buddha sederhana yang ditawarkan oleh Thich Nhat Hanh. Kiat ketiga, kembangkan kesadaran diri. Melihat bayangan dalam diri membutuhkan pola pikir reflektif, suatu kemampuan untuk merefleksikan dan mengamati perilaku, pikiran, dan perasaan kita. Meditasi membantu menumbuhkan kesadaran yang tidak menghakimi, suatu kemampuan untuk tetap sadar saat ini, tanpa melihat kritik batin atau cara penilaian lainnya. Kesadaran diri dan refleksi diri adalah pendahulu untuk pekerjaan bayangan, karena itu membantu kita mengamati dan mengevaluasi perasaan dan reaksi emosional kita sendiri tanpa penilaian dan kritik. Kiat keempat, jujur dan berani. Kejujuran dan integritas diri adalah prasyarat untuk pekerjaan bayangan. Sangat mudah untuk memberikan lip service penghias bibir pada kualitas-kualitas diri, tetapi kejujuran diri yang sejati berarti bersedia melihat sifat-sifat tidak menyenangkan dalam perilaku dan kepribadian kita. Hal ini seringkali tidak nyaman untuk berdamai dengan bagian-bagian dari diri kita yang tidak diakui. Itulah sebabnya ego menginvestasikan begitu banyak energi untuk menekannya. Melihat dan menerima keegoan kita yang tidak aman dan bagian-bagian jahat dari tirani kita dapat menjadi sebuah tantangan. Untuk melihat sikap, perilaku, pikiran gelap, dan emosi kita dengan jujur membutuhkan suatu keberanian. Imbalannya sepadan dengan ketidaknyamanan, karena konfrontasi jujur dengan bayangan kita membantu menyembuhkan perpecahan dalam pikiran kita. Tindakan berani ini membuka lebih banyak potensi kreatif, membuka dunia baru, dan kemungkinan untuk perkembangan psikologis kita. Kiat kelima, catat penemuan diri. Kita merasa menarik bagaimana beberapa bagian sifat kita yang tidak diakui ingin tetap berada di luar pandangan kita. Hal ini mirip dengan bagaimana mimpi tergelincir dari pikiran dalam beberapa saat setelah bangun tidur. Bagian dari sifat kita yang tidak diakui dapat menghindari kita. Menulis jurnal pribadi adalah mencatat penemuan baru tentang diri kita, dan inilah obatnya. Menulis wawasan dan meninjaunya kemudian hari membantu menyandingkan penemuan ke dalam kesadaran kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan video ini.